Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ada momen di mana orang yang mungkin sedang bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan, dia punya sisi kegalauannya, dan juga kita akan cek bagaimana kesanggupan dia kepada diri sahabat kebahagiaan dan kegalauannya untuk saat ini. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan belajar untuk berkomentar positif ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek bersama-sama sebagai signifikator apa kata semesta tentang kesanggupan dia dan kegalauannya dia. Sebut nama dia dalam hati, sebut nama dia dalam hati, dan kita akan cek bersama-sama untuk seseorang yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kesanggupan dan kegalauannya kita akan cek bersama-sama. Oke, sorry, ada yang lompat, tidak Kevin ambil ya, karena ini bukan energi. Kita akan cek bersama-sama kegalauan, kesanggupan kepada kalian. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dia yang terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan. Kevin ambil 3 kartu sebagai signifikator. Yang pertama ada kartu Strength. Oke. Kalau kedua di sini ada kartu Death. Dan ada kartu Empress. Oke, fiksi orang ini memang ngalamin kegalauan. Dan kalau berkaitan dari kesanggupan, dia belum bisa sesabar sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan, menjadi orang sabar itu adalah ujian yang paling berat ya dalam sebuah kehidupan. Menjadi orang sabar tentunya banyak sekali hal-hal yang harus istilahnya adalah dikalahkan gitu ya sahabat kebahagiaan. Menjadi orang sabar bukan perkara mudah. Dirinya dia adalah tipikal orang yang belum bisa sesabar diri sahabat kebahagiaan. Mungkin terlihat kuat, dia memang terlihat kuat, terlihat angkuh. Tapi untuk mempertahankan sebuah kesabaran dia tidak akan pernah sanggup. Strength ini menyimbolkan tentang kekuatannya dia, yaitu sisi kesabaran. Dia belum bisa sesabar kamu. Dan bahkan banyak sekali ego-ego yang mungkin datang dari dirinya dia ketika kemauannya tidak dituruti. That tentang sisi kegalauan dia. Dia memang takut mengakhiri sebuah hubungan jika hubungannya ini belum siap untuk berakhir. Energi orang semacam ini memang selalu mirroring ya sahabat kebahagiaan. Apapun yang dia utarakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang terlihat ya dengan jelas. Dia bilang pengen terus sama kamu, tapi seringnya ngilang. Dan dia bukan tipikal orang yang sabar untuk bisa ngelanjutin hubungan ini sebaik mungkin. Namun terkait itu semua dari sisi kesanggupannya, ada Empress muncul di sini sahabat kebahagiaan. Artinya dia sebenarnya masih membutuhkan kamu dan masih ingin mendapatkan kenyamanan dari hubungan ini. Kalau dilihat dari siklus orang ini ya sahabat kebahagiaan, dia itu tipikal orang yang belum siap untuk kehilangan kamu. Meskipun tidak ada kejelasan di kartu Death dalam dirinya dia, tapi Empress ini membuktikan bahwa dia itu masih membutuhkan kamu dari sisi kenyamanan. Apakah orang ini memiliki cinta yang kuat dalam hubungan ini? Jawabannya adalah belum siap untuk bisa berkomitmen dalam kekuatan cinta. Kartu Strength menandakan bahwa dirinya dia itu banyak sekali mengulangi siklus-siklus yang sama. Dia belum bisa konsisten atau belum bisa stabil. Namun ketika dia kehilangan sahabat kebahagiaan atau sahabat kebahagiaan yang memilih mundur dari diri dia, dia akan menarik energi sahabat kebahagiaan sehingga sahabat kebahagiaan itu kembali lagi mengingat sosoknya.
Apakah ada sebuah koneksi dari hubungan kamu bersama dia? Jawabannya adalah ya. Kamu dengan dia ada koneksi mirroring. Ketika kamu menjauh, dia mendekat. Ketika dia mendekat, kamu menjauh. Inilah energi yang sering tarik ulur antara diri kamu dengan diri dia. Kenapa seperti ini? Apakah ada sebuah karma? Apakah ada semacam hubungan ini tidak direstui oleh semesta? Sebenarnya semesta ini memberikan restu kepada kalian ya, ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menyadari tentang makna hubungan ini. Hubungan yang mungkin berbelit-belit menjadi pokok utama dalam kisah perjalanan kalian. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah tahu dan sudah maksud tentang hubungan ini itu seperti apa, maka rasa syukur ini akan jadikan sebagai pedoman kamu untuk mencintai orang tersebut. Terkait itu semua, sebenarnya orang ini masih sanggup ya, masih sanggup sama kamu dan masih bisa memulai sebuah hubungan sama kamu. Tapi karena dari sikap dan ego lah yang membuat hubungannya itu terkadang berantakan. Berantakannya kalau bisa diperbaiki sih nggak masalah ya sahabat kebahagiaan, kalau dia bisa memperbaiki dan ada kesadaran. Namun dia tidak sesabar sahabat kebahagiaan, sehingga hanya sahabat kebahagiaan lah yang mengalah tentang hubungan ini. Tapi kita akan cek tentang sisi kegalauannya dia. Apakah dia mengalami kegalauan terhadap hubungan ini kepada diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek ya. Semesta berkata bahwa dia sebenarnya masih ada perasaan sama kamu. Dia sebenarnya takut kehilangan kamu. Dan dia belum bisa sabar untuk menerima sebuah kenyataan. Sisi kegalauannya dia kepada sahabat kebahagiaan seperti apa? Apakah dia pernah mengalami sisi kegalauan? Oke, ngomong galau susah banget sih. Kita akan cek ya. Tadi sepertinya ada kartu yang terbalik ya, sahabat kebahagiaan. Kevin cek dulu untuk energi kartunya. Ternyata benar, ada kartu yang terbalik. Terbaliknya di sini adalah Ace of Wands. Itu ada energi 1 di situ. Kita akan cek lagi. Ini adalah energinya dia, dari kegalauannya dia. Ya, oke. Di sini kita sudah muncul kartu yang tadi terbalik, itu ada kartu Ace of Wands. Karena Kevin akan menerapkan secara ilmu tarot psikologi, jadi kita akan cek untuk sisi psikologi orang tersebut ya sahabat kebahagiaan. Kevin buka saja semua kartu. Ada kartu Nine of Swords, oke, masalah pikiran. Ada kartu Four of Rings, sebuah kepastian. Lalu ada kartu Ten of Cups, keluarga ataupun hal-hal yang sifatnya kehilangan. Ada kartu King of Rings, sosok orang lain. Semua orang itu pasti ngalamin rasa galau, dan versi dia mengalami sisi kegalauan terhadap hubungan ini mempengaruhi hubungan sahabat kebahagiaan ya. Kevin melihat ya, untuk orang ini secara gairah sama diri sahabat kebahagiaan ini mudah sekali naik turun. Dia belum bisa konsisten dengan gairahnya dia, karena ketika dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, tidak ada motivasi atau dasar dirinya dia mencintai kamu itu karena apa, untuk apa, bagaimana, lalu seperti apa. Orang ini belum bisa menelaah hal ini. Di kartu Nine of Swords, Kevin melihat penyebab dia mengalami sebuah kegalauan. Mohon maaf ya jika kosakata Kevin bilang galau itu susah. Ini karena kecemasan. Nine of Swords ini simbol dari sebuah mimpi buruk. Penyebab dia galau karena ada rasa cemas. Sahabat kebahagiaan sudah tahu ya, cemas ini berada di level vibrasi force, karena bentuk rasa khawatir. Khawatir kenapa orang ini bisa galau? Khawatir kehilangan semuanya, kehilangan kenyamanan, kehilangan kepercayaan dari diri sahabat kebahagiaan. Orang ini pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tidak bisa ditoleransi oleh sahabat kebahagiaan, sehingga dia merasa ada sesuatu hal di dirinya dia yang belum dimaafkan oleh sahabat kebahagiaan, sehingga perasaan khawatir ini muncul. Aku takut salah sama diri sahabat kebahagiaan. Ya, memang secara psikologi galau ini datangnya dari mana sih? Galau ini adalah sebuah kekacauan jiwa ya sahabat kebahagiaan. Begini gelisah, begitu gelisah, kesana tidak benar, kesini tidak benar. Makanya apapun yang dia lakukan itu serba salah. Tapi ini bukan tentang dilema. Dan ini dikarenakan karena jiwanya dia ini tidak bisa mengambil sebuah keputusan secara rasional karena berada di kondisi kecemasan.
Penyebabnya adalah paling kuat itu adalah rasa cemasnya dia. Cemas akan sesuatu hal yang membuat diri dia itu tidak bisa mengekspresikan diri kepada diri sahabat kebahagiaan. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Mungkin dia pernah berselingkuh, mungkin dia pernah mengkhianati sahabat kebahagiaan, atau menusuk kamu dari belakang, yang membuat diri dia itu ngerasa bahwa dirinya dia tuh kalau ngelakuin ini tuh serba salah di mata kamu. Dan ini memang berbahaya pada mentalnya orang ini ya sahabat kebahagiaan. Jadi dia itu sering banget muncul, sering banget nggak muncul, on off. Ini sudah menjadi habitnya dia atau kebiasaannya dia. Lalu penyebab galau selanjutnya, Kevin melihat di sini ada kartu Four of Ring sahabat kebahagiaan. Four of Ring ini berkaitan dari sisi stagnasinya dia. Ada simbol pedang dan ada simbol mata di tangannya. Pedang ini simbol dari sebuah pikiran. Orang ini memang secara energi tidak bisa mengontrol pikirannya dia. Ketika dia berada di kondisi yang melelahkan, stres yang berat karena rutinitas, akhirnya dia galau sendiri. Dia galau, tidak bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dari sahabat kebahagiaan, termasuk keinginan materi, keinginan terus stay bersama kamu, atau memiliki kamu seutuhnya. Cinta secara fisik ini adalah simbol yang dia buat ya untuk bisa merasakan cinta dengan sahabat kebahagiaan. Lalu Kevin melihat juga cinta secara mental ini memang kuat sama diri sahabat kebahagiaan, dan cinta secara spiritual ini juga masuk di sini. Lalu hal-hal yang membuat dia ini menjadi galau ini tentang masalah hubungan atau relationship. Cintanya dia seperti cinta bertepuk sebelah tangan sama diri sahabat kebahagiaan. Ya mungkin sahabat kebahagiaan merasa mencintai diri dia, tapi dia berusaha untuk mencintai kamu, berusaha untuk membalikkan sebuah keadaan susah. Karena orang ini memang tidak bisa mengontrol pikirannya dia. Banyak sekali kecemasan, ketakutan. Kenapa ketakutan ini ada? Karena orang ini yang Kevin lihat ya secara energi, dia memang belum siap untuk jatuh cinta. Belum ada sebuah kesiapan. Hanya mungkin selalu bisa ngerasain yang penting aku diberikan kenyamanan sama kamu aja. Ada kartu Empress di sini. Hal-hal yang berkaitan dari energi semacam ini penyebab dia galau karena kurangnya sebuah iman. Membahas tentang iman adalah nilai tentang spiritual. Ten of Cups dan King of Ring ini tentang hal-hal yang sifatnya adalah nilai dari spiritual di dalam jiwa. Ada aspek afektif ya sahabat kebahagiaan. Seseorang ini memiliki watak, sikap, perilaku, minat, dan juga value. Ini berpengaruh juga terhadap penyebab dia galau. Lalu aspek konektif juga tentang kesiapannya dia. Dia memang sebelumnya itu belum siap untuk jatuh cinta sama kamu. Ya, awal pertama kali dia datang sama sahabat kebahagiaan, ini adalah cinta pada pandangan pertamanya dia. Dia punya gairah yang besar banget sama kalian. Lalu dia mengutarakan banyak hal di situ, bla 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 bla. Padahal dia belum siap, secara konektif dia belum siap memaksakan hubungan ini. Energi spiritualnya dia itu memang belum bisa mempertahankan imannya dia terhadap hubungan ini. Makanya dia sering galau sendiri. Apakah dia sanggup menjalani ini semua? Sebenarnya sanggup. Namun bagi diri dia berat karena berada di kondisi kecemasan. Di kartu Nine of Swords ini kuat banget kecemasannya dia. Penyebab dia galau adalah hal yang selanjutnya adalah yang Kevin lihat di sini. Dia itu kayak ngerasa paling susah hidupnya. Ini kartu penyebab utamanya nih di kartu Nine of Swords. Merasa paling susah hidupnya dan kurang bersyukur, selalu berada di kondisi kecemasan. Kita belajar dari orang ini ya sahabat kebahagiaan, agar kita tidak mudah galau, cobalah untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi. Karena permasalahan yang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian ya. Merasa paling susah hidupnya dia, merasa paling menderita, nggak punya uang, selalu menggantungkan hidup sama sahabat kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ini muncul di sini. Dan orang ini memang pasif ya. Secara energi orang ini memang pasif, tidak memiliki jalan keluar ataupun juga action. Karena Nine of Swords ini kuat banget. Segala bentuk kegalauannya dia ini ada di kartu ini, Nine of Swords. Pasif, tidak memiliki jalan keluar ataupun action. Dan hal-hal yang berkaitan dari kesibukannya dia ini menjadi sebuah pemicu ya. Kesibukan dan juga rutinitas. Karena orang ini hanya melihat tentang sisi duniawi saja. Kenapa orang yang hanya mengejar sisi keduniawian itu mudah sekali galau?
Karena fokusnya itu hanya ke situ terus, dia hanya fokus ke itu saja, sehingga melupakan tentang sisi spiritualnya dia, sisi relationshipnya dia, bagaimana ngejalin hubungan, apakah dia lebih peka lagi atau tidak. Karena terlalu banyak ditimpa permasalahan-permasalahan dalam rutinitas. Dia memang hanya mengejar sisi keduniawian. Dan yang Kevin lihat memang masalahnya dia itu paling berat itu ada di masalah keluarga besar ya. Nggak tahu kenapa Kevin lihat di sini ada masalah-masalah yang berkaitan dari keluarga besarnya dia. Entah itu masalah harta warisan, atau mungkin juga masalah rumah tangga, atau masalah apapun yang ada di keluarga besarnya dia, yang melibatkan dirinya dia tuh mudah galau. Lalu faktor selanjutnya adalah orang ini memang tidak se-fleksibel yang sahabat kebahagiaan harapkan ya. For offering ini tentang dirinya dia itu yang seperti terbelenggu di dalam sebuah rutinitas. Jadi dia tidak se-fleksibel. Makanya apapun yang dia lakukan itu serba salah, begini salah, begitu salah, sehingga tidak bisa melakukan sesuatunya ini dari hati yang paling dalam. Dan yang kayak lihat di kartu King of Ring-nya ini, dia ini orang itu mudah bingung ya, mudah bingung dan selalu melamun. Oke, kalau dia melamun, tepuk pundaknya dia, hey. Dan di energi kartu Ten of Cup dan King of Ring ini juga mengindikasi bahwa orang ini pernah kehilangan tentang keluarga yang dicintai, entah itu anak, entah itu mungkin bapak atau ibunya dia, atau siapapun saja. Dan ini adalah faktornya dia yang belum bisa mengikhlaskan tentang kepergian itu. Ya, kalau kita menelaah lagi secara psikologi kenapa orang mudah galau, itu memang kalau diselami memang dari beberapa hal yang berkaitan dari luka batin. Dan luka batin itu belum disembuhkan dengan cara berdamai terhadap rasa sakit. Orang ini memang belum selesai dengan diri dia sendiri dan belum siap untuk mencintai seseorang, termasuk sahabat kebahagiaan. Walaupun dia punya kesiapan, dia punya energi passion, punya energi gairah kepada sahabat kebahagiaan, tapi hal itu belum cukup untuk bisa menuju sebuah kepastian. Oke, galaunya berkaitan dari sisi psikologis. Kita akan cek untuk energi selanjutnya untuk diri dia, kesanggupannya dan kegalauannya dia. Galau karena apa? Wheel of Fortune. Tentang keberuntungannya dia. Orang ini memang sering mengalami beberapa hal yang berkaitan dari sisi ketidakberuntungan ya, sahabat kebahagiaan. Selalu gagal, apa-apa nih gagal, apa-apa gagal. Mau coba proyek A, B, C selalu gagal, dan dia mudah sekali menyerah di situ. Ya, ujung-ujungnya apa? Minta modal lagi sama sahabat kebahagiaan. Ingat sahabat kebahagiaan, kamu bukan celengannya dia, kamu bukan mesin ATM-nya dia ya. Ketika dia merilis sesuatu, dia butuh modal, larinya ke kamu, tapi setelah ditanyakan modalnya kemana, hilang, gak ada yang terlihat di situ. Lebih baik sahabat kebahagiaan support dia saja, jangan support secara finansial ya. Nanti malah sahabat kebahagiaan yang sial. Wheel of Fortune, Kevin melihat ya, orang ini memang secara energi belum mendapatkan sisi keberuntungan hidup ya. Ya, kita bagaimana mendapatkan sisi keberuntungan hidup ini tergantung diri kita. Apakah kita orang yang mudah bersedekah atau tidak. Karena kalau kita mudah bersedekah kepada semua makhluk, maka segala sesuatu urusan itu mudah terselesaikan, termasuk masalah bisnis, masalah keuangan, dan masalah cinta. Orang ini memang kurang begitu mensyukuri dan menyadari betapa hebatnya tentang zakat, tentang berbagi kepada siapapun. Kita bisa belajar dari energi orang ini ya, sahabat kebahagiaan, yang mudah sekali galau. Memang penyebabnya ada di nilai spiritualnya dia. Energi spiritual itu penting ya, sahabat kebahagiaan, agar kita itu dipermudahkan jalan kerezekian, jalan masalah cinta, jodoh. Karena Kevin lihat di energi kartu Wheel of Fortune-nya, roda keberuntungan tidak berpihak pada diri dia. Terbukti dari permasalahannya dia yang penuh dengan kecemasan, dan permasalahannya dia yang kurang bisa mensyukuri segala sesuatunya. Apa-apa tuh serba kurang, apa-apa tuh serba kurang. Makanya jalannya itu mudah sekali membuat diri dia galau karena tidak bisa mengontrol pikiran. Oke, selanjutnya ada kartu King of Cups, sahabat kebahagiaan. Oke, sahabat kebahagiaan udah dapat nih, dia udah dapat orang yang setia, tapi nggak bersyukur juga, malah lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini. Akhirnya hidupnya itu nggak tenang. Sudah menemukan orang yang setia mungkin adalah sahabat kebahagiaan, tapi orang ini tidak bersyukur, sehingga hidupnya itu tidak tenang, selalu mengeluh, selalu mengeluh.
King of Cup ini energi terjeleknya itu adalah sosok orang yang selalu mengeluh tentang apapun yang dia rasa. Jangan mudah sekali kita mengeluh ya sahabat kebahagiaan terhadap kehidupan ya. Kalau misalnya kita mudah mengeluh tentang sisi duniawi, artinya duniawi itu yang kita kejar. Kalau kita misalkan mendapatkan permasalahan, bolehlah mengeluh sebagai bentuk unek-unek hati. Tapi jangan terlalu mendalami di situ. Lebih baik kita serahkan sama Tuhan, kepada Sang Yang Widi, agar perasaan galau itu tidak merasuk ke dalam jiwa. Dibutuhkan pikiran yang rasional untuk bisa lepas dari sisi kegalauan ya sahabat kebahagiaan. Dan yang Kevin lihat ini memang akhir-akhir ini dia sering banget, istilahnya adalah dia mengeluh tentang beberapa hal yang dia alami. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan nih mendapat curhatan dari teman-teman nih, apa-apa tuh ngeluh, apa-apa ngeluh, terus atau mungkin juga pacar kamu, kekasih kamu, apa-apa ngeluh, tabok dia. Sadar, kalau kamu cuma bisa ngeluh doang, nggak ada sebuah action, gimana permasalahannya itu bisa terselesaikan. Selain kamu mengeluh di situ untuk ngeluarin unek-unek kamu, cobalah untuk bisa fokus dan kemudian lakukan sebuah action, jangan pasif. Kalau cuma ngeluh-ngeluh doang gimana? Apakah rasa keluh kesahnya dia, dari kegalauannya dia hanya meminta untuk dikasihani saja, sehingga dia membutuhkan rasa simpati dan empati dari diri sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, kegalauannya dia, benar kan tentang sisi spiritualnya dia atau kurangnya sebuah iman. Kartunya adalah Hierophant sahabat kebahagiaan. Hierophant ini adalah simbol dari keimanan, simbol dari nilai spiritual. Ketika seseorang mudah galau, ini memang imannya itu lagi goyah. Imannya lagi goyah. Kurangnya iman berkaitan dari energi spiritual. Mungkin sahabat kebahagiaan bisa cek di video singkatnya Kevin tentang energi spiritual kamu. Kalian cek di situ karena Kevin memberikan beberapa jabaran tentang apa itu energi spiritual, dan secara psikologis, secara energi kartu tarot mungkin kalian belajar di situ juga. Dan di sini Kevin melihat orang ini memang secara energi spiritualnya itu memang lemah banget ya. Meskipun mungkin dia ada yang orangnya religius, tapi untuk bisa menyadari tentang aspek afektif dan konaktifnya ini kurang. Afektif itu kan tentang watak ya, tentang watak, sikap, perilaku, minat, dan juga value. Orang itu harus punya value, harus punya nilai dalam diri. Kalau dirinya itu tidak ada value, tidak ada nilai dalam diri, maka segala sesuatunya yang dilakukan itu serba gelisah, serba salah. Kesana tidak benar, kesini tidak benar, akhirnya galau sendiri. Dan aspek konaktif yaitu tentang sebuah kesiapannya dia jika melakukan sesuatu. Kalau misalnya lakukan sesuatu, dia sebenarnya belum siap tapi dipaksakan, akhirnya galau sendiri. Selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kita bertemu di kartu Eight of Cup. Orang ini belum bisa menerima sepenuhnya ya, sahabat kebahagiaan. Eight of Cup ini adalah simbol dari penerimaan diri. Dia belum bisa menerima segala sesuatunya dan kurang bisa mensyukuri. Balik lagi ke energi paling atas, bahwa seseorang yang kurang bersyukur mudah sekali galau. Ini adalah dia. Apapun yang dia hadapi di sini, kurang bisa mensyukuri. Selalu dinena-bobokan oleh sesuatu hal yang sifatnya adalah instan, sehingga menjadi kebiasaannya dia untuk melakukan segala sesuatunya itu serba cepat, serba instan. Ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan pengennya cepet-cepet gini bla 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 bla. Semua itu butuh proses, guys. Dia bukan tipe orang yang bisa menikmati sebuah proses, karena hidupnya dia itu penuh dengan kecemasan ya. Apa-apa dibikin susah, apa-apa dibikin berat dan bingung. Penyebabnya memang dirinya dia belum bisa mengontrol pikirannya. Oke, selanjutnya. Ini Kevin membahas tentang tarot secara psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Secara faktor internal, yaitu faktor diri sendiri atau dirinya dia. Selanjutnya, banyak sekali energi kartu Cup. Ini menandakan memang secara emosional orang ini memang belum puas ya mendapatkan sebuah sentuhan perasaan. Six of Cup. Di dalam kartu tarot Six of Cup, dia belum bisa selesai dengan masa lalunya atau kisah percintaannya dia di masa lalu. Dia belum menyelesaikan itu. Entah itu mantannya dia atau seseorang yang sudah dilewati, tapi dia belum selesai di masa lalu. Kalau dikatakan, apakah dia masih mencintai masa lalunya, si XX-nya itu? Jawabannya adalah masih ada perasaan di sini dan belum bisa berdamai. Sehingga ini mempengaruhi kondisi relationship-nya dia dengan sahabat kebahagiaan.
Kalian hidup di masa sekarang dan masa depan, tapi orang ini belum selesai di masa lalu. Six of Cups di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang kekasih lama atau cinta nostalgia. Dan di sini memang penyebab kegalauannya sering uring-uringan sama sahabat kebahagiaan karena dia belum selesai dengan masa lalunya, yang kemudian terefleksikan ke diri sahabat kebahagiaan. Kamu yang disalahkan, seolah-olah kamu adalah masa lalunya dia, kamu adalah dia di masa lalunya, sehingga apa-apa tuh disalahkannya itu kamu. Lalu sahabat kebahagiaan jadi bingung, loh kok aku yang disalahin, loh kok apa-apa aku serba salah sih, ada apa dengan diri dia. Ini yang Kevin lihat, mungkin dia adalah suami atau istri kamu, atau mungkin juga hubungan kamu dengan dia, dengan koneksi cinta apapun. Karena Kevin lihat dia selalu membanding-bandingkan hal-hal kepada masa lalu dan juga kamu. Tapi dia tidak berkata secara spontan ya, menunjukkan bahwa masa lalu aku kayak gini, kamu adalah kayak gini, enggak. Dia nggak akan mengutarakan secara spontan. Karena apa? Dia ini mengutarakannya dari pikiran bawah sadarnya dia. Sahabat kebahagiaan tahu, 88% pikiran kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, yaitu tentang sebuah kebiasaan. Kebiasaannya dia di masa lalu sama ex-nya itu kayak gini. Ketemu sama sahabat kebahagiaan karena belum ada sebuah kesiapan. Dia belum selesai dengan masa lalunya. Akhirnya yang menjadi kebiasaannya dia di masa lalu dibawa sama kebiasaannya dengan sahabat kebahagiaan, sehingga energinya sering bentrok. Secara psikologi, Kevin terapkan juga dan Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, jangan pernah mencoba ngejalin sebuah hubungan ketika kamu baru putus dengan seseorang. Baru putus, lalu tiba-tiba dapat pasangan. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena masih ada energi masa lalu yang belum netral. Membutuhkan waktu sekitar 8 bulan agar sahabat kebahagiaan menjadi netral dan kemudian memulai sebuah hubungan. Selesaikanlah masa lalu kalian dengan damai, biar tidak terbawa dari kebiasaan, dari pikiran bawah sadar. Orang ini memang selalu memperlakukan siapapun kekasihnya seperti ini, sehingga dia galau sendiri, resah sendiri, punya masalah sendiri. Bayang-bayang masa lalu memang terkadang membuat kita itu terjebak di dalam sebuah hubungan. Ini adalah dia. Atau mungkin juga kebalik energinya. Atau mungkin ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Dan di pembacaan Kevin bukanlah untuk tarot mencari sebuah kebenaran, tapi untuk mendalami lagi tentang sisi psikologi, agar kesadaran untuk menyikapi cinta sahabat kebahagiaan itu ada. Oke, selanjutnya ada kartu Seven of Wands. Oke, tapi dia pengen masih tetap mempertahankan dengan sahabat kebahagiaan. Kenapa? Karena dia itu masih butuh kamu. Hai Empress, dia itu masih butuh kamu. Dia itu masih ngerasa nyaman sama kamu. Karena sahabat kebahagiaan itu selalu, istilahnya adalah kamu itu selalu menghadirkan apapun yang dia mau. Kamu nyanding semuanya. Kamu ada, baik secara materi, secara perasaan, semua kamu ada. Sehingga dia pengen mempertahankan kamu. Seven of Wands ini tentang mempertahankan. Apakah dia ada kesanggupan? Jawabannya masih ragu. Kenapa ragu? Dari energi di atas, ternyata orang ini memang belum sanggup secara mental untuk bisa ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, sehingga dia galaunya di sini bisa menyalahkan sahabat kebahagiaan. Kalau dia galau, kamu yang kena tamparannya, kamu yang kena permasalahannya dia. Ibarat kata nih, kalau orang Jawa bilang ketiban awu anget. Kamu itu kayak gitu. Kamu nggak salah, tahu-tahu kamu yang disalahin, padahal permasalahannya itu ada di dalam hidupnya dia. Oke, kegalauannya dia, ada kartu Justice, berkaitan dari permasalahan-permasalahan hukum ya. Justice ini permasalahan hukum. Mungkin kasus perceraiannya dia ini belum selesai, atau mungkin juga masalah-masalah tentang harta gono gini atau apa belum selesai, sehingga membuat dirinya dia itu cemas terus. Jangan mudah menerima janji dia kalau misalkan dia ini belum selesai dengan masa lalunya. Bilangnya dia, oh aku lagi bermasalah nih sama istri atau suami aku di sini lagi ngurus cerai. Tapi kapan selesainya? Lebih baik sahabat kebahagiaan jangan ngelanjutin apapun, karena dia belum selesai dengan masa lalu. Jangan mencoba itu. Karena Kevin lihat di sini dia galau sendiri loh. Bilangnya cerai tapi nggak pernah menceraikan suami atau istrinya dia, atau permasalahan-permasalahan hukum. Karena ini adalah bacaan general ya, jadi energinya itu banyak banget, banyak buat orang di sini. Justice ini masalah hukum yang membuat diri dia
galau atau masalah tentang legalitas yang tidak kunjung kelar sampai dengan saat ini. Sehingga ini adalah penyebab dirinya dia itu galau sendiri. Berhati-hati ya sahabat kebahagiaan kalau kondisinya seperti ini. Karena orang ini bisa muncul timbul, on off, tenggelam. Karena depth-nya itu kuat loh di energi tengah di sini. Selanjutnya untuk energinya dia tentang sisi kegalauannya dia secara psikologi ya. Oke, ada Ace of Cup, bener kan? Masalah cinta. Masalah cinta ini menyebab dirinya dia tuh galau secara permanen. Dia takut kehilangan kamu, tapi dia belum siap atau belum sanggup untuk mempertahankan kamu. Bingung kan? Dia memang ada perasaan sama kamu, takut kehilangan kamu. Karena nyaman sama kamu tuh serba ada. Kamu ibarat kata tuh empress yang menyediakan semuanya. Dia takut kehilangan posisinya sama kamu. Tapi dia belum bisa memberikan sebuah kepastian sama diri sahabat kebahagiaan. Karena di energi kartu strength, dia belum bisa sesabar kamu. Dia belum bisa mengontrol pikirannya dia untuk berpikir secara rasional. Selanjutnya ada kartu Ten of Ring. Oke, sahabat kebahagiaan. Hal indah adalah ketika kalian mungkin bisa memiliki sebuah komitmen untuk bersama. Ini ada mimpi keinginan diri dia. Dia pengen memiliki sebuah siklus baru bersama kamu dengan hubungan yang memiliki ring di sini atau memiliki sebuah ikatan. Namun dia tidak sanggup. Kenapa? Karena ada masalah justice yang belum terselesaikan. Kesanggupannya dia berapa persen sama sahabat kebahagiaan? Kevin presentasikan. Kesanggupannya dia hanya 43% sama sahabat kebahagiaan. Karena permasalahan internalnya dia secara psikologis ini belum selesai, belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa menyelesaikan urusan diri sendiri. Eksternalnya ini masalah-masalah yang berkaitan dari justice ini, sehingga kesanggupannya dia presentasinya kecil. Namun terkait itu semua, dari sisi kegalauannya dia, apakah dia masih membutuhkan kamu atau tidak ya? Apakah dia masih membutuhkan kamu atau tidak? Oke, jawabannya adalah masih. Ini ada kartu Ace of Swords, sebelah kiri adalah Ace of Wands. Orang ini masih membutuhkan kamu dan masih perlu kamu untuk terus bersama. Komunikasi kamu ini akan membuat diri dia itu mungkin merasa nyaman ya, tapi egonya adalah ketika dia merasa tersudutkan, mungkin dia sering menghilang atau dia itu yang ngeblokir kamu duluan. Dan inilah menjadi habitnya dia, menjadi kebiasaannya dia. Kalau dia galau, cobalah untuk sahabat kebahagiaan menenangkan diri dia saja, sentuh soulnya dia, sentuh jiwanya dia. Bagaimana ketika seseorang bisa menyentuh soulnya? Yaitu lakukan sebuah deep talk. Karena deep talk itu bisa menyentuh soul seseorang. Dengarkan saja apa yang ingin dia utarakan. Kemudian jangan bandingkan dengan siapapun. Berikanlah sebuah semangat agar orang ini bisa tersembuhkan dari sisi kegalauannya. Oke, masing-masing orang ini punya versi galau. Tapi kalau di Kevin ini kita cek dari segi psikologisnya, memang ternyata dia belum selesai dengan diri sendiri. Banyak hal yang membuat diri dia itu goyah, mudah sekali goyah. Sehingga kesanggupan cintanya terhadap diri sahabat kebahagiaan ini belum seutuhnya sempurna atau belum seutuhnya siap atau sanggup ya sama diri sahabat kebahagiaan. Ya, nilai spiritual dan energi spiritual itu penting banget untuk kita itu bisa mempertahankan sesuatu biar hidup kita itu juga punya value. Kalau kita sudah menguatkan nilai spiritual, maka segala sesuatunya itu akan tetap konsisten dan akan tetap ada. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacanya Kevin? Ini bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Karena ini adalah temanya adalah tentang diri dia, yang pasti tujuannya adalah dia ya. Yang pertama ada kartu Ace of Swords. Untuk Ace of Swords ini adalah zodiak berelemen udara. Udara itu masuk energinya Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Ada kartu Ten of Ring, ini masuk ke energinya Virgo. Ace of Cup, semua zodiak elemen air, Pisces masuk di sini.
Lalu Scorpio dan juga Cancer hadir. Justice ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Seven of One. Seven of One yang terkuat ini adalah elemen api ya. Ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu Six of Cup. Untuk energi kartu Six of Cup, Kevin melihat di sini adalah energinya Scorpio. Lalu ada kartu Eight of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Hierophant masuk ke energinya Taurus. Lalu ada kartu King of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Wheel of Fortune Sagittarius. Lalu kita bertemu King of Ring, ini masuk ke energinya Taurus. Taurus itu nggak pernah ketinggalan ya di pembacanya Kevin. Ada kartu Ten of Cup masuk ke energinya Pisces. Oke, yang sering galau akhir-akhir ini adalah Pisces dan juga Taurus. Dia adalah Pisces, dia adalah Taurus, ini energinya paling kuat. Lalu kita bertemu di kartu Four of Ring, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu di sini ada kartu Nine of Swords masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Ace of One, ini masuk ke energinya Sagittarius, Leo dan juga Aries. Lalu Strength ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu Death, ini masuk ke energinya Scorpio dan juga Empress masuk ke energinya Taurus. Beberapa zodiak ini yang terbaca untuk tema kita hari ini ya sobat kebahagiaan. Untuk inisial nama jangan ketinggalan guys. Inisial nama bisa masuk inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial namanya adalah yang pertama ada huruf Q, ada huruf K, ada huruf P, KP, Kevin Pongtanin. Ada huruf Y. Selanjutnya ada huruf X. Oke, huruf X itu sering banget muncul nih. Ada huruf J, ada huruf O, ada huruf H, ada huruf R. Selanjutnya ada huruf T, ada huruf W, lalu ada huruf F, dan yang terakhir ada huruf U. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya sahabat kebahagiaan. Kita ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Apapun bacanya Kevin, tentunya sahabat kebahagiaan harus bisa mengambil value atau nilainya dari hasil pembacanya Kevin ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil point of view-nya dari bacaannya, biar kita itu menambah perspektif tentang ilmu-ilmu pengetahuan ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk sahabat kebahagiaan yang biar nggak ketinggalan informasi-informasi atau video baru, tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya biar sahabat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi ya. Untuk kalian yang pengen personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye. Mathai Masyo.